Halo semuanya, selamat pagi ya. Untuk materi komputer hari ini kita akan membahas pertemuan 2 dan pertemuan ketiga ya. Untuk tugasnya nanti ada di pertemuan kedua, supaya karena materinya hampir sama ya untuk pertemuan kedua dengan ketiga, jadi kita sekali bahas saja untuk materi 2 dan ketiga. Oke. Langsung saja, kalian persiapkan bukunya ya. Untuk kelas 1 persiapkan bukunya, LKS-nya yang sudah Bapak kirimkan itu, ada yang sudah print atau yang boleh dilihat di komputernya atau handphone boleh. Jadi kalian baca-baca dulu pertemuan 2 dengan ketiga. Pertemuan 2 dulu. Nah, ini pertemuan kedua ya, aplikasi matematika. Oke, aplikasi matematika. Sebetulnya kita akan menggunakan aplikasi matematika ini di lab komputer karena kita di rumah, jadi kita nggak menggunakan dulu ya aplikasinya ya. Kita akan belajar saja mengetahui fungsi alat-alat teknologi dan komunikasi untuk memahami bilangan melalui media komputer. Oke, apa saja sih alat fungsi dan alat-alat yang digunakan di komputer itu? Nanti akan kita bahas fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi ya. Fungsinya, tahukah kalian cara menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi? Mari kita belajar. Kemarin sudah tahu ya, itu radio. Radio adalah alat untuk mendengarkan ya, untuk mendengarkan musik, berita dan informasi lain sebagainya. Tetapi yang kita tidak bisa melihat gambarnya karena radio itu hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Radio, cara menggunakannya itu kita tekan tombol power, selanjutnya melakukan pencarian siaran. Nanti siarannya banyak, biasanya ada siaran 1, siaran 2 dan lain sebagainya. Tanpa melihat gambar ya, kita hanya bisa mendengarkan suara di radio. Oke, selanjutnya itu ada telepon. Cara menggunakannya, mengangkat gagang telepon, mendekatkan gagang telepon ke telinga, menekan tombol nomor telepon yang ingin dihubungi. Oke, jadi sebelum kita menelepon seseorang atau menelepon siapa, kita harus tahu dulu nomor teleponnya ya. Jadi kita harus tahu nomor teleponnya dulu, kita tekan tombol nomor teleponnya, baru kita bisa menghubungi. Selanjutnya setelah terhubung, kita akan berbicara dengan yang dihubungi. Oke, selanjutnya ada telepon genggam. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan telepon genggam. Pasti semuanya punya orang tuanya ya. Orang tuanya pasti sering menggunakan telepon genggamnya. Untuk cara menggunakannya, menekan tombol nomor yang akan dihubungi ya. Sama dengan telepon tadi ya, telepon rumah atau telepon ya, itu kita harus tahu dulu untuk menghubungi, kita harus tahu nomornya dulu. Dan menekan tombol panggil, yaitu mendekatkan telepon genggam ke telinga. Selanjutnya berbicara dengan orang yang dihubungi. Setelah itu menekan tombol tutup untuk mengakhiri telepon, atau biasanya warna merah yang di telepon itu kita klik supaya teleponnya penting. Yang keempat itu ada televisi. Televisi, cara menggunakannya menekan tombol power, memilih saluran yang diinginkan. Selanjutnya memasang suara, mematikan tombol power jika sudah selesai menonton televisi. Jadi televisi itu tidak dihidupkan terus, kalau sudah selesai menonton itu dimatikan. Televisi itu adalah media yang selain kita bisa mendengarkan suaranya seperti di radio tadi, kita juga bisa melihat gambarnya, videonya dan lain sebagainya yang ada di layar televisi itu kita bisa lihat. Oke, selanjutnya ada komputer. Komputer, cara menggunakannya
menekan tombol power pada CPU, atau ketika di laptop itu ada tombol powernya ya. Selanjutnya menekan tombol pada monitor itu biasanya di bawahnya ada tombol power monitornya, itu kita klik supaya monitornya hidup. Selanjutnya menunggu sampai komputer siap digunakan. Pasti kalian yang punya komputer di rumah pasti tidak asing lagi, sudah bisa pastinya. Oke, tentunya kalian telah dapat menggunakan dengan baik bukan semua yang di atas tadi ya. Coba kalian ingat-ingat alat teknologi informasi lainnya dan cara menggunakannya ya. Wah, di sini ada aplikasi software Ccompris ya. Ccompris itu kalian nggak ada aplikasinya, jadi kita lanjut saja ke materi ketiga ya. Materi ketiga di LKS materi ketiga. Oh maaf, tadi berarti tugasnya ada di materi ketiga. Oke, karena aplikasinya nggak ada dan yang ada itu hanya di lab komputer ya, kita nggak bisa menggunakannya kalau di rumah. Oke, di materi ketiga ini indikator hasil belajarnya memahami pengertian dari komputer, terus menyebutkan bagian-bagian dari komputer. Selanjutnya memahami aksara melalui media komputer. Untuk menggunakan aplikasi yang ini tidak ada karena aplikasinya tidak terinstal di komputer kalian di rumah. Oke, pemahaman materinya adalah pengertian dari komputer. Komputer itu apa? Ada yang tahu komputer itu apa? Oke, alat yang digunakan untuk mengolah data yang menjadi informasi yang berguna. Oke, jadi komputer itu adalah alat untuk mengolah data yang menjadi informasi yang berguna. Seperti biasanya komputer itu bisa untuk bekerja, bisa untuk main game, bisa untuk melihat informasi online ya. Nah, di sini ada bagian dari perangkat keras lainnya. Perangkat keras dari komputer itu banyak sekali bagiannya. Jadi komputer itu banyak sekali yang harus dihubungkan, seperti CPU, Central Processing Unit ini. Tanpa ini komputer tidak akan hidup. Jadi komputer harus ada ini dia akan. Terus ada monitor. Monitor itu apa? Monitor itu ya itu untuk melihat tampilan layar, gambar, tulisan pada komputer. Mouse itu apa? Mouse itu adalah alat untuk menggerakkan kursor seperti ini nih, yang Bapak gerakan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ini menggunakan mouse ya. Keyboard apa itu keyboard? Keyboard adalah alat untuk mengetik huruf atau angka ya pada keyboard. Di situ kita harus menggunakan, misalnya kita mau membuat nama, membuat apa, angka 1 sampai 9 itu menggunakan keyboard. CD atau DVD itu adalah alat untuk menyimpan data. Jadi nanti foto kalian atau apa itu bisa disimpan di CD ya. Foto, video bisa disimpan ya di sini, di CD atau DVD. Terus ada flash disk. Flash disk untuk apa? Sama fungsinya dengan yang CD atau DVD. Tapi flash disk biasanya itu ruangnya lebih besar, jadi kita lebih banyak untuk menyimpan data. Jadi data kita nanti akan banyak disimpan ya. Di sini ada yang 16 GB dan lain sebagainya. Terus ada printer. Printer itu untuk apa? Printer adalah alat untuk mengeluarkan gambar atau tulisan ya. Ada yang tahu kan untuk mengeluarkan gambar biasanya itu misalnya kita pengen melihat hasil dari cetak foto atau hasil dari kerjaan kita, itu bisa kita cetak menggunakan printer. Terus ada lagi nih yang warna merah, namanya speaker. Speaker adalah untuk mengeluarkan suara. Terus ada lagi scanner. Scanner itu adalah hampir sama kerjanya kayak fotokopi, tetapi scanner itu fungsinya untuk
membuat file itu di komputer ya. Jadi dia hanya mengcopy berbentuk file. Oke, selanjutnya di sini ada di CD atau DVD-ROM. Ini adalah untuk memutar CD atau DVD yang ada di komputer. Jadi ini CD ini memutarnya pakai CD atau DVD-ROM. Jadi ini ruangannya. Biasanya di laptop atau di komputer ada. Selanjutnya ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal ini fungsinya sama dengan flash disk dan ini untuk menyimpan data juga ya. Tapi ini lebih banyak nih, biasanya ada yang 1 tera. Nanti kita akan belajar 1 tera itu apa, 1 giga itu apa, nanti di kelas atas atau kelas 2, kelas 3 nanti kita akan belajar itu. Di sini ada LCD atau proyektor ya. LCD atau proyektor ini adalah untuk menampilkan gambar ya, menampilkan gambar di layar. Biasanya ada tuh di gereja-gereja atau waktu kita misa di aula, itu pasti ada kita menggunakan proyektor yang di depan itu, yang disorotkan ke dinding biasanya. Oke. Ini aplikasinya nggak ada juga, jadi kalian kerjakan yang B, materi ketiga yang ini ya. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Tuliskan 5 macam bagian dari komputer ya. Tuliskan saja 5 macam bagian dari komputer itu apa saja. Nanti kalian tulis komputer itu ada apa saja ya. Oke, kalian baca dulu di atas tadi ada bagian-bagiannya. Kalian tuliskan di bawah sini. Oke, siap ya. Jangan lupa untuk ditulis. Oke. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkannya nanti di grup Facebook ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Dadah.